Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di mata kuliah manajemen jaringan. Tema hari ini atau materi hari ini mengenai network maintenance. Oke, pertemuan 12 ini banyak membahas mengenai network maintenance, data big data atau data science-nya seperti apa gitu kan, terus kriteria dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya untuk mengetahui bagaimana network maintenance itu berjalan. Oke. Yang pertama, network maintenance atau pemeliharaan jaringan. Nah, ini kita bilang aja pemeliharaan jaringan. Adalah berbagai kegiatan yang diperlukan untuk menjaga, ingat ya, untuk menjaga agar network tetap berfungsi dan dapat memenuhi kebutuhan suatu organisasi atau kebutuhan yang berhubungan dengan network. Poin kedua itu ada contoh aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai network maintenance atau pemeliharaan jaringan, di antaranya instalasi dan konfigurasi hardware dan software, monitoring dan tuning performa networknya, terus melaporkan berbagai masalah troubleshooting pada network, terus merencanakan ekspansi network, bagaimana kelanjutan atau jangka panjangnya, lalu melakukan dokumentasi network dan berbagai perubahan pada network. Nah, dokumentasi ini biasanya mencakup log activity yang ada di network, terus bagaimana pelayanan lognya seperti apa network itu gitu kan. Lalu memastikan segala kegiatan yang terjadi pada network sesuai dengan polis dengan regulasi. Terus mengamankan network dari gangguan atau serangan internal dan eksternal. Nah, itu kategori maintenance antara lain seperti itu ya. Lanjut kepada kegiatan network atau masih di network maintenance, ada kegiatan network maintenance dapat bersifat proaktif, pencegahan sebelum terjadi permasalahan, maupun reaktif, tindakan dilakukan setelah kejadian, seperti itu ya. Nah, berdasarkan jenis metode yang digunakan, nah kita berbicara tentang brand ya. Cisco mengelompokkan network maintenance model menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada fault management, configuration management, accounting management, performance management, lalu ada security management. Oke, merupakan model yang didefinisikan oleh ISO, International Organization for Standard. Jadi kan ISO itu adalah yang menaungi standarisasi dari berbagai kegiatan yang ada di dunia gitu ya. Lalu ada IT infrastruktur library. Nah, ini mendefinisikan, direkomendasikannya sekumpulan praktik yang memenuhi gitu kan tujuan terbaik dari suatu sistem bisnis atau dari suatu sistem manajemen network maintenance-nya. Lalu ada telecommunication manager network, manajemen network. Nah, ini merupakan model variasi dari FCAPS. Nah, targetnya adalah manajemen network telekomunikasi atau telco. Jadi, ini betul di manajemen telekomunikasi, di telco ada hubungannya dengan FCAPS. Oke, lanjut ketika kita mau Cisco Lifecycle Service. Nah, ini Lifecycle Service itu menerapkan ke dalam maintenance network model ini meliputi prepare, persiapan plan, perencanaan, desain implement atau implementasi, terus operasi gitu kan, dan optimasi yang kadang kala disebut PPDIOO model gitu ya. Nah, ini adalah dari Cisco Live Service. Lalu beberapa pekerjaan rutin yang terkait dengan maintenance network tanpa melihat metode atau model, yaitu mengubah konfigurasi, mengganti hardware yang gagal atau sudah lama, terus melakukan backup data secara rutin, mengupgrade software, memonitor performa network sendiri. Lalu bagaimana
ketika mau mendokumentasikan network. Nah, pencatatan atau dokumentasi network diperlukan dalam proses pemeliharaan jaringan. Cisco memberikan saran poin-poin yang seharusnya ada dalam sebuah dokumentasi, antara lain diagram topologi logika. Nah, menggambarkan interkoneksi segmen network. Nah, protokol yang digunakan, jenis service yang ada, interkoneksi network dengan pengguna akhir. Lokasi perangkat network sesungguhnya tidak perlu digambarkan pada diagram. Nah, diagram topologi fisik merupakan layout network yang menggambarkan di mana perangkat network diletakkan. Nah, berdasarkan lokasi sesungguhnya, seperti gambar jalur network yang melalui ruangan pada sebuah gedung, lokasi perangkat network di setiap pengguna akhir, dan sebagainya. Lalu ketika kita mau mendokumentasikan yang berinteraksi atau berinterkoneksi bagaimana? Nah, itu kan harus kita tahu dulu. Ada daftar koneksi berupa daftar port switch yang terhubung dengan server tertentu, jalur-jalur port diberi ID tertentu. Biasanya daftar dibuat dalam bentuk spreadsheet atau bentuknya Excel gitu kan. Udah ada port-port. Oh, ini terhubung port pertama port 21 atau port 1 terhubung dengan ini, jadi harus diberi ID terhubung dengan switch yang A, terus terhubung dengan port 30 terhubung dengan switch B misalkan, itu harus ditentukan ID-nya. Lalu buatlah daftar inventory perangkat network. Nah, inventory ini penting ketika kita akan membuat dokumentasi. Yang pertama misalkan ada routernya. Router tipe A ada berapa, router tipe B ada berapa, itu termasuk ke dalam inventory. Lalu dokumentasikan konfigurasi yang pernah dibuat atau yang telah diubah. Nah, ini nantinya akan menjadi suatu log. Nah, jadi ketika kita rubah, nah tahu tuh perubahannya tanggal berapa dan konfigurasi awal itu seperti apa. Nah, ini biasanya sistem backup nanti dimasukin ke dalam Excel yang ada gitu. Lalu dokumentasi desain awal original dari network. Nah, ini perlu juga biasanya ada perubahan desain karena mengikuti teknologi yang ada atau secara berjalannya network itu. Nah, ketika ditemukan oh ini troubleshoot, ketika ditemukan troubleshoot yang ada, maka si network ini ada perubahan dokumentasi desain seperti itu, maka harus didokumentasikan desain awalnya. Lalu dokumentasi langkah-langkah troubleshooting masalah. Nah, ini biasanya yang paling sering ditanyakan, bagaimana ketika ada permasalahan A, lalu step by step untuk menyelesaikannya seperti apa. Nah, itu dituliskan. Oke, kita lanjut ke dalam masih dalam dokumentasi network. Nah, dokumentasi network juga dapat dibuat secara online. Berikut contoh dokumentasi online, ada di Wiki, ya, situs Wikipedia merupakan ensiklopedia berbasis internet. Wiki dapat dimanfaatkan untuk keperluan dokumentasi network, pengguna dapat melakukan upgrade secara online. Lalu ada troubleshoot ticket reporting system, suatu sistem yang merupakan gabungan fungsi recording, tracking, dan arsiping trouble report yang dapat dikelompokkan sebagai aplikasi pembantu atau helpdesk-nya gitu. Contoh aplikasi semacam ini adalah RT dan Bugzilla. RT ini adalah bukan RT rumah tangga ya, tapi aplikasinya gitu ya. Sama kayak Bugzilla seperti itu. Oke, ada lanjutannya dari network monitoring, yaitu network monitoring memiliki peranan penting dalam memantau kondisi network setiap saat. Memperoleh laporan statistik, memperkirakan apakah ada perangkat yang perlu diganti, ditambah, atau ditiadakan. Beberapa contoh aplikasi network monitoring, ada Nagios. Nah, ini ada di HTTP, ada nagios.org. Ada ChatCity, ya, ini di chatcity.net. Ada Naino .sourceport atau .net ya. Ini panjang, Naino atau nainotech.html. Ada MRTG, OSS, oetiker.ch, MRTG.
contoh aplikasi network monitoring komersial. Nah, ini yang biasa dijual atau dibayar. Ada Tivoli, ada Paisel, ada Nagios 11. Seperti itu. Lanjut, network information. Nah, ini contoh dari Nagios yang free ya. Ini contoh, nanti tabelnya akan seperti ini. Ada source, ada latest alert-nya, ada alert-nya. Apa yang dikerjakan, terus tanggal dari yang dikerjakan, seperti apa. Lanjut kita ke dalam sebuah tampilan grafik aplikasi network monitoring melalui MRTG gitu kan. Ini adalah hasil monitoring MRTG baik per hari, per minggu atau per tahun dapat ditampilkan sesuai dengan kebutuhan kita, inginnya berapa tahun, bulan atau hari gitu ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, graphic for interface to level 3. Di sini ada daily graph, ada weekly graph, ada monthly graph. Jadi harian, mingguan sama bulanan. Seperti itu ya. Ketika kita sudah mengetahui grafiknya, maka kita bisa menentukan apa yang memang bisa diperbaiki atau troubleshoot yang lainnya kita bisa temukan. Nah, oke, kita pindah dari networknya, lalu ke data center. Oke, pembahasan data center ini adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Jadi, telekomunikasinya menggunakan apa, terus penyimpanan datanya menggunakan apa. Nah, biasanya fasilitas ini mencakup catu daya redundant atau cadangannya, koneksi, komunikasi data redundant cadangan, pengontrol lingkungan AC, ventilasi, pencegah bahaya kebakaran, serta piranti keamanan fisiknya. Gitu ya. Nah, seringkali data center identik dengan Network Operation Center atau NOC, merupakan sebuah area terbatas dan di dalamnya terdapat berbagai fasilitas untuk memonitor aktivitas server, web traffic, dan performa networknya. Seperti itu. Lanjut, sebelum data center dibangun, maka desain dan perancangan data center harus memperhatikan minimum aspek-aspek berikut. Yang pertama ada lokasi aman, memenuhi syarat sipil bangunan ya, memenuhi syarat sipil bangunan, AMDAL, terus geologi, vulkanologi, topografi. Nomor 2, terproteksi dengan sistem cadangan untuk sistem catu daya, pengatur udara atau lingkungan, komunikasi data. Nomor 3, menerapkan tata kelola standar data center yang meliputi standar prosedur opsional operasi ya, standar prosedur operasi yaitu SOP, standar prosedur perawatan, terus standar dan rencana pemulihan dan mitigasi bencana, standar jaminan kelangsungan bisnis, seperti itu. Lanjut kepada secara umum data center terbagi dua berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada internet data center. Biasanya hanya dioperasikan untuk kebutuhan Internet Service Provider (ISP). Lalu corporate data center dimiliki suatu korporasi atau institusi untuk mengoperasikan proses bisnis. Biasanya data-data yang disimpan di situ, database ya, dengan menggabungkan layanan internet dan intranet seperti itu. Oke. Lalu ketika data center dibuat, maka data center tersebut harus memiliki kriteria. Yang pertama availability ya. Data center diciptakan untuk mampu memberikan operasi yang berkelanjutan dan terus-menerus bagi suatu perusahaan, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan terjadinya suatu kerusakan yang berarti atau tidak. Nah, data center harus dibuat sebisa mungkin mendekati zero failure untuk seluruh komponennya. Poin selanjutnya adalah scalable dan flexibility. Data center harus mampu beradaptasi dengan pertumbuhan, kebutuhan yang cepat, atau ketika adanya servis baru yang harus disediakan oleh data center tanpa melakukan perubahan yang cukup berarti bagi data center secara keseluruhan.
Security, data center menyimpan berbagai aset perusahaan yang berharga. Oleh karenanya, sistem keamanan dibuat seketat mungkin, baik pengamanan secara fisik maupun pengamanan non-fisik. Ya, itu security itu untuk saat ini memang sesuatu yang sangat penting ya untuk dunia internet ya. Baik itu secara firewall yang berada di domainnya atau firewall memang yang berada pada si servernya. Oke, itu aja untuk pertemuan hari ini atau kali ini pada pertemuan 12. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.